konsep-konsep fluida. Tahukah kalian, mengapa kapal laut bisa mengapung di laut, padahal beratnya ribuan ton? Kenapa pesawat bisa terbang di udara? Masih banyak contoh lainnya, dan semua itu akan dijelaskan melalui konsep fisika fluida berikut. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Jadi, jika tekanannya sekian, maka tekanan yang ini juga sekian. Masih ingat kan rumus tekanan? Gaya dibagi luas bidang. Nah, hukum Pascal bisa ditulis dalam bentuk persamaan seperti ini. Contoh dalam kehidupan nyata. Kalau di pelajaran, contoh soalnya begini. Ada mesin hidrolik yang luas bidang pengisapnya 8 cm persegi dan 480 cm persegi. Mesin itu mengangkat mobil yang beratnya 4.200 Newton. Berdasarkan hukum Pascal, berapakah besar gaya yang diberikan? Kita tulis dulu persamaan hukum Pascal. Dan yang mau kita cari adalah F1. Berarti rumusnya kita pindahkan seperti ini. Terus, masukin angka-angkanya seperti ini. Lanjut, dihitung-hitung sampai ketemu hasilnya. Hukum Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari mana kita bisa tahu besar gaya apung? Kita kalikan volume kapal dengan massa jenis air, lalu kalikan dengan gravitasi, dan kita udah tahu, rumus berat benda atau kapal sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Tapi, kalau ditanyanya berat benda di air, carinya dengan berat benda asli dikurangi gaya apung. Contohnya, ada kapal laut yang bermassa 2 juta kilogram, yang sebagiannya badan kapalnya berada di air laut, yang massa jenisnya 1025 kilogram per meter kubik. Jadi, jika mau mencari berat benda di air, kita perlu tahu berat benda asli dan gaya apung, rumus berat asli, massa dikali percepatan. Nah, kita udah tahu berat benda aslinya. Sekarang, kita cari gaya apungnya. Volume yang tercelup adalah 2 juta dibagi 1025, yang hasilnya 1951,2295. Kalau udah, kita tinggal kalikan massa jenis air, percepatan gravitasi, dan volume kapal laut yang tercelup pada air. Nah, gaya apungnya segini. Dan terakhir, tinggal kurangi berat asli kapal dengan gaya apung. Dan hasilnya 0, yang berarti benda akan terapung seluruhnya di permukaan air, tidak tenggelam dan tidak terangkat. Karena gaya apung sama dengan berat benda, maka benda berada dalam keseimbangan apung. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau tidak mengalir karena adanya berat fluida di atas titik tersebut. Untuk menghitung seberapa besar tekanan hidrostatis pada zat cair, kita pakai rumus ini. Massa jenis air yang satuannya kilogram per meter kubik dikali dengan percepatan gravitasi, yang satuannya meter per second kuadrat dan dikalikan lagi dengan ketinggiannya dari permukaan yang satuannya meter, yang hasilnya adalah satuan dari tekanan yaitu Pascal. Untuk contoh penggunaannya, sebagai berikut. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan zat cair sehingga permukaan cairan itu berperilaku seperti lapisan elastis yang tegang. Dengan kata lain, tegangan permukaan membuat permukaan air tampak seperti memiliki kulit tipis yang menahan benda, ringan agar tidak tenggelam. Langsung saja ke contoh soalnya. Seekor serangga berjalan di atas permukaan air. Serangga tersebut menyentuh permukaan air sepanjang 5 cm. Jika tegangan permukaan air sungai adalah 0,7 Newton per meter dan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah massa maksimum serangga tersebut agar tetap dapat mengapung di permukaan air? Diketahui, D sama dengan 5 cm sama dengan 0,05 meter. Gamma sama dengan 0,7 Newton per meter dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyakan massa serangga. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan tegangan permukaan. Gamma sama dengan F per D sama dengan gamma kali D dibagi G. Yang hasilnya seperti ini. Persamaan Bernoulli.
Persamaan Bernoulli adalah hubungan dalam fluida bergerak yang menyatakan bahwa semakin cepat aliran fluida, maka tekanan fluida tersebut akan semakin kecil, dan sebaliknya. Langsung saja ke contoh soalnya. Udara di atas sayap pesawat memiliki kecepatan 60 meter per sekon, sedangkan udara di bawah sayap kecepatannya hanya 40 meter per sekon. Jika massa jenis udara 1,2 kg per meter kubik, hitung beda tekanan antara bawah sayap dan atas sayap. Rumusnya adalah diketahui P sama dengan 1,2 kg per meter kubik, V atas sama dengan 60 meter per sekon, V bawah sama dengan 40 meter per sekon. Penyelesaiannya seperti ini. Persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah hubungan dalam fluida mengalir yang menyatakan bahwa banyaknya fluida yang mengalir setiap detik pada suatu penampang pipa akan sama dengan penampang manapun di dalam pipa yang sama, selama tidak ada kebocoran dan fluida dianggap tidak termampatkan. Langsung saja ke contohnya. Selang berdiameter D1 sama dengan 4 cm atau 0,04 meter. Pada bagian ini, kecepatan air V1 sama dengan 2 meter per sekon. Ujung selang dikecilkan menjadi D2 sama dengan 2 cm atau 0,02 meter. Berapakah V2 di ujung selang? Inilah penyelesaiannya. Kesimpulannya adalah, fisika fluida memiliki peranan besar dalam berbagai teknologi dan fenomena kehidupan. Kapal laut dapat mengapung karena gaya apung hukum Archimedes. Pesawat terbang bisa terangkat karena efek Bernoulli di mana udara yang mengalir cepat pada bagian atas sayap menurunkan tekanan sehingga timbul gaya angkat. Serangga dapat berjalan di permukaan air karena tegangan permukaan. Pada selang air, berlaku persamaan kontinuitas di mana jika ujung selang semakin sempit, maka kecepatan air semakin besar. Kapal selam dapat naik dan turun karena mengatur massa jenis dengan mengisi atau mengosongkan air balas konsep hydrostasis. Dongkrak mobil bekerja menggunakan prinsip hukum Pascal, di mana tekanan yang ditekan pada luas kecil dapat menghasilkan gaya besar pada luas yang besar. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa berbagai konsep fluida sangat berguna dan dipakai langsung dalam teknologi dan fenomena di sekitar kita.